Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Resep Simak. Semoga dimanapun kalian berada selalu sehat ya. Hari ini Simak masih mau memberikan resep untuk masakan yang menjadi solusi jualan ataupun bisnis, karena dalam situasi pandemi corona ini bisnis makanan makin rame, dan Simak melihat kegemaran warga Indonesia itu pasti yang pedas-pedas, pakai cabai-cabai. Jadi hari ini Simak mau memberikan resep tentang masakan yang pedas sampai merah kalau makan. Simak mengolah bahan makanan yang banyak sekali kita jumpai di Indonesia, yaitu kentang, dan Simak menggunakan kentang dari daerah Pegunungan Dieng. Ini terkenal sekali, kentangnya besar-besar dan kering, jadi cocok kita jadikan sebagai makanan yang tahan lama. Dan masakan ini Simak kasih nama sambal kering kentang crispy, karena memang semuanya menjadi kering masakannya. Kentang dari Dieng ini Simak olah nanti digoreng kering menjadi crispy dan dipadukan bersama cabai merah keriting dan cabai merah rawit yang pedas supaya makannya bisa lahap nanti. Dan pasti kalian pengen tahu kan cara mengolahnya? Tonton ya video ini sampai selesai, dan jangan lupa berikan support untuk Simak, berikan subscribe, like, dan komen, aktifkan tanda lonceng. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel YouTube Resep Simak. Sebelum kita mulai masak, tolong padamkan lampu merah subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video saya. Terima kasih. Sekarang kita siapkan bahannya. Kentang super 8 kilo, cabai merah rawit 500 gram, cabai merah keriting 1,2 kilo, bawang merah rajang 1 kilo, bawang putih 400 gram kita rajang, daun salam 10 lembar, lengkuas 1,5 on kita rajang juga, daun jeruk 1 genggam kita rajang halus, gula merah 2 kilo kita iris kecil-kecil seperti ini, sereh 2 on kita rajang halus, gula pasir 12 sendok, garam halus nanti secukupnya sesuai selera, dan air asam jawa 150 ml, kacang tanah 1 kilo nanti kita goreng, minyak goreng 2 liter. Sekarang kita saatnya untuk mulai masak. Yang pertama kita kupas kentang sampai bersih. Oh ya teman-teman, saya ingatkan lagi yang belum subscribe ya, untuk dukungannya Resep Simak supaya tetap semangat bikin video. Dihitung ya, 1, 2, 3, subscribe, like, share, komen, dan aktifkan loncengnya ya. Kentang kalau sudah dikupas semua kita iris seperti ini. Silakan yang tidak mempunyai irisan kentang bisa pakai pisau yang tajam. Ini menggunakan pisau irisan kentang seperti ini karena memang kentangnya banyak ya, kalau ngiris kan terlalu lama nanti. Kita iris dengan ketebalan yang sama. Jangan lupa di bawahnya, di panci untuk hasil irisan kita kasih air, direndam supaya warnanya tidak berubah menjadi hitam. Biasanya kentang kan kalau di angin-angin begitu saja berubah warna langsung hitam. Nah ini kita rendam dulu sekitar 30 menit, tujuannya supaya kandungan tepungnya tidak terlalu banyak ketika digoreng nanti dan hasilnya bisa crispy.
Kalau sudah direndam, kita tiriskan seperti ini supaya airnya menetes ke bawah, jadi tidak ikut digoreng. Ini sekarang sudah mulai menggoreng dengan minyak panas. Digoreng, jangan sering-sering diaduk-aduk supaya kentangnya tidak hancur, hanya sekali. Kemudian kalau sudah mulai menguning, warnanya agak kekuningan, baru kita aduk-aduk supaya warnanya bisa merata, tidak ada yang menggumpal juga kentangnya. Kentang dari daerah pegunungan Dieng, Jawa Tengah ini memang sudah terkenal ya. Ketika digoreng kering dan tanpa bumbu pun sebenarnya rasanya gurih, enak. Ini warnanya juga bagus digoreng. Mungkin di tempat daerah teman-teman ada juga makanan seperti ini yang dari kentang. Kita sharing yuk, kita cerita-cerita namanya apa. Kita lanjutkan untuk menggiling cabai, namun cabainya digiling hanya gilingan kasar ya, tidak terlalu halus. Sebenarnya untuk gilingan cabai ini sesuai selera saja, ada yang diiris, ada yang diulek. Namun kalau saya lebih senang giling tapi kasar supaya ada sobekan-sobekan cabai merahnya gitu. Kadang ada yang di blender, cuma kalau di blender itu kan harus ada airnya, jadi nanti proses memasaknya agak lama. Kemudian kita siapkan bawang merahnya yang sudah dirajang dengan bawang putih. Kita mulai menggoreng dengan minyak secukupnya. Ini juga tidak terlalu banyak minyaknya, tidak semua terendam. Kita aduk-aduk sampai agak kecoklatan. Kalau warna sudah mulai kecoklatan, kita baru masukkan bumbu daun seperti daun salam, lengkuas yang sudah dirajang. Kita aduk-aduk, kita bolak-balik juga supaya aromanya keluar semua. Kita aduk-aduk. Kemudian kalau sudah mulai aroma lengkuasnya, salamnya wangi, baru kita susulkan, kita masukkan daun jeruk rajang dengan rajangan serai. Kita aduk-aduk sampai daun jeruknya agak kering, baunya sudah mulai menyebar. Kadang ketika di daerah Jawa Tengah, di Magelang itu daun jeruknya tidak dirajang seperti ini ya, tapi saya lebih memilih dirajang, lebih wangi. Kemudian kita masukkan cabai, kita ikut oseng-oseng, kita aduk-aduk. Ini sudah mulai layu cabainya, diaduk terus supaya tidak gosong. Aroma cabai rawitnya, aduh, terasa banget, pedas, padahal belum dicicipin ya, baru baunya saja sudah mau terasa pedas. Ini cocok buat kalian yang penyuka pedas. Nah, ini kita baru masukkan gula merahnya yang sudah diiris kecil-kecil supaya lebih mudah untuk larut nanti. Ya teman-teman, masakan ini tanpa air ya. Memang menghindari air karena supaya kentangnya nanti tidak layu. Cairan di sini hanya menggunakan larutan asam jawa. Kita masukkan garam. Garam ini juga secukupnya, sesuai selera masing-masing. Jangan terlalu asin juga ya, karena ciri khas dari sambal kering kentang ini manis pedas, lebih dominan ke manisnya daripada garam. Nah, ini kita masukkan cairan asam jawanya supaya aromanya dan rasanya itu bersatu padu antara manis, pedas, dan ada asam-asamnya segar. Untuk proses pemasakan di atas api, di atas kompor, gula ini kita tunggu sampai mencair, benar-benar mencair, dan nanti tekstur gulanya sudah mulai golak tapi
mulai merambut, kata orang Jawa. Merambut itu mulai pelutuk-pelutuk kecil-kecil, lembut-lembut pelutuk-pelutuknya atau golak-golaknya itu kita lihat sudah mulai merambut istilahnya. Karena kalau tidak sampai gulanya merambut, nanti hasil kentangnya tidak akan tahan lama, mungkin hanya beberapa jam sudah akan lempem. Nah, sekarang kita masukkan kacang gorengnya. Kacang goreng ini hanya sebagai variasi, bukan bahan pokoknya, karena bahan pokoknya adalah kentang goreng. Ini kita masukkan kentang perlahan, diaduk dari bawah ya, supaya tidak pecah. Ini dalam keadaan kompornya sudah mati. Diaduk perlahan, dan ini berat, bisa 2 orang yang mengaduk. Kalau sudah kita dinginkan dulu, jangan langsung di packing. Dari hasil kentang 8 kilo kita hanya hasilkan 3 kilo 9 on, dan penyusutannya memang banyak sekali di sini. Dan harganya jual juga nanti mungkin hanya sedikit, berapa gram, itu harga jualnya tinggi. Hasil pemasakannya ketika sudah dicampur dengan gula dan bumbu lain nanti akan lengket-lengket dan bisa bersatu padu. Kalau dingin tidak cepat-cepat kita pisah-pisahkan, nah mereka akan lengket satu sama lain. Untuk zaman sekarang, tahun-tahun belakangan ini memang untuk bisnis makanan dari kampung ataupun makanan jadul itu semakin semarak, semakin rame. Jadi makanan-makanan kampung ataupun namanya lauk desa itu sekarang mulai disukai lagi, bisa ngetren lagi, dan alhamdulillah bisa mengangkat makanan dari daerah. Ini dia hasil dari masakan sambal kering kentang crispy resep Sima yang rasanya pedas, manis, ciri khas dari kota Magelang, Jawa Tengah. Dan jangan lupa teman-teman dukung Sima supaya tetap semangat membuat video masakan dengan cara di subscribe, like, comment, share ke teman-teman, dan aktifkan tanda lonceng supaya selalu update video Sima. Selamat mencoba di rumah dan salam semangat tetap berkarya di musim ataupun pandemi corona. Tetap berjualan. Terima kasih, semoga video Sima selalu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.